Tapi menguntungkan nggak dengan sistem mitra itu? Satu kintal cabai itu bisa keluar 6-7 kilo. Kita nggak dianjurkan untuk tumpang sari, tapi karena itu memang SOP dari perusahaan untuk dia mitra, mungkin ada saran kepada jenengan. Mungkin kalau pengen mitra, itu yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan, dan yang seharusnya dilakukan gimana Om? Bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di Kabupaten Jember, di mana Jember itu merupakan kabupaten yang berada di MDPL rendah ya Om ya. Sekarang ini kita berada di 20 MDPL dengan kontur tanah dan karakteristik lahan itu berpasir. Akan tetapi di sini juga lumayan ekstrim karena tanamnya itu berada di antara hektaran jagung ya Om ya. Keliling jagung. Ya nggak ada cabai sama sekali ya Om ya. Itu kita tadi nggak nyangka kalau di situ ada tanaman cabai, tapi di tengahnya itu ternyata ada tanaman cabai yang lumayan bagus ya Om ya. Monggo boleh perkenalan terlebih dahulu Om. Perkenalkan, nama saya Jeki, asal Wonosari. Saya mulai Wonosari mana Om? Wonosari, Kecamatan Buger. Oh, Kecamatan Buger, Kabupaten Jember ya. Soalnya Wonosari takutnya Wonosari Jogja Om. Iya, beda dong. Kita di Jember, kalau ini Wonosari, berarti kita bawa, kita culik gitu ya. Umurnya berapa Om? Umur 35 HST tahun. 35 tahun. Sudah bertani berapa lama? Kalau bertani sudah lama, cuma awal tanam cabai ngikuti SOP itu baru sekarang ini Om. Kalau dulu-dulunya kan rawit lokal itu kan. Yang hijau-hijau gitu ya? Hijau itu. Itu kalau menurut saya kurang ekstra lah perawatannya, juga kayak tanam cabai putih itu kan. Iya. Kalau sini ngarani itu cabai putih ya Om? Nah, cabai putih. Kalau misal CRM itu cabai putih gitu ya? Oh, berarti itu daerah sini kebanyakan tanam apa Om? Atau tanam cabai juga? Kalau daerah sini nggak banyak sih tanam cabai yang putih itu, kebanyakan rawit itu Om. Yang hijau itu? Yang hijau itu. Tapi pasarnya udah jelas ya Om ya? Ke pengepul atau ke mana? Pengepul. Ada ya? Banyak sini pengepul. Oh, enggak. Berarti kalau saat ini tanam apa jenengnya? Saat ini saya tanam cabai putih itu, ikut mitra itu. Berarti ini termasuk cabai putih ya Om ya? Cabai putih, ikut mitra itu. Oh iya. Berarti jenengan udah tanam udah lama. Cuman kalau dulu itu untuk penggunaan pupuknya kan cuman kayak ZA gitu ya Om? Ya, kalau dulu itu cuma ZA sama Poska subsidi itu aja, udah cukup. Udah cukup Om? Itu berbuah itu Om? Berbuah, soalnya kan mungkin dari jenisnya mungkin Om. Oke, ya dari segi hama juga nggak terlalu banyak. Hama nggak terlalu rentan kayak sekarang. Kalau sekarang butuh perawatan ekstra. Betul. Kalau sekarang ini insek berapa kali Om yang masuk? Insek itu minimal 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itu aja sudah jebol. Harusnya 2 hari sekali. 2 hari sekali harusnya? 2 hari sekali baru aman. Nah, itu dia yang membedakan daerah. Saya itu juga bingung ketika kita kemarin untuk ke Banyuwangi, terus kan kita ketemu Om Hadi namanya. Om Hadi itu ketua korwilnya Banyuwangi. Nah, itu spray insektisida untuk CMB itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Berarti logis ya itu ya setiap hari ya? Masuk akal. Iya, masuk akal ya. Masuk akal. Karena memang hamanya banyak. Nah, beda lagi kalau kita ke daerah yang pegunungan atau daerah Jogja, kemudian Jawa Tengah itulah. Itu pada nggak percaya, 3 hari itu dikira gendong tangki tiap hari. Kalau jenengan itu gendong tangki tiap hari Mas? Kalau saya itu habis spray sore, nggak nutut, malamnya kejar lagi sampai jam 9. Malamnya itu masih? Masih jam 9 baru pulang dah. Berarti pagi itu jadwalnya apa biasanya? Pagi itu kegiatan nutrisi, sorenya hama, belum selesai. Habis bisa wantam hajar lagi sudah. Sendiri Mas? Sendiri pakai sentolop. Kalau sekarang ini Mas, untuk populasinya berapa ya ditanam? Kalau sekarang sekitar 5.000-an Om. 5.000 batang? Iya, 5.000 batang. Satu lubang berapa tanaman? Satu lubang satu tanaman. Satu lubang satu tanaman. Untuk jarak tanamnya Om? Jarak tanam 40, lebar parit itu 1 meter. 1 meter ya? Iya, tadi kan kita juga sempat kunjungan ke lahan juga Om Jack. Itu kok tengahnya ada jagungnya itu? Itu soalnya prosedur dari mitra Om. Berarti bukan pure keinginan jenengan ya? Bukan, kalau keinginan saya itu murni asli cabai aja. Itu dari mitra dikasih itu pengarahan
mau pilih jagung apa timun, saya pilih jagung itu. Gimana ceritanya kalau timun itu ya? Aduh, tambah ada karu-karuan itu. Hamanya ya Mas ya? Hamanya yang ditakutin. Iya Om Jack. Kasih jagung aja itu hamanya kayak bandel sudah. Itu kalau emangnya efeknya apa sih Om Jack kalau misal kita tumbang sari dengan jagung gitu? Itu pertumbuhannya itu agak lambat Om. Oh malah gitu? Nggak malah bagi nutrisi gitu toh, jagungnya ikut tinggi gitu toh? Iya, jagungnya sih anu kan, kita kan fokusnya di cabai. Oh iya, fokusnya di cabai ya. Fokus di cabai tapi nutrisinya malah kebagi, malah kebagi di jagung. Yang berapa ST harusnya berbuah, itu malah enak aja molor. Oh iya, tapi untuk jagungnya pertumbuhannya bagus? Bagus, mungkin kebantu nutrisi dari itu nutrisi si cabai malah dihisap sama jagung. Gitu ya? Nah betul. Nah kalau di SOP kan kita dari Mas Daniel terutama itu kan kita nggak dianjurkan untuk tumpang sari, betul nggak? Betul. Tapi karena itu memang SOP dari perusahaan untuk dia mitra, berarti yang mitra ini jagungnya aja Om? Enggak, sudah patokan. Kan nanti itu kan habis merah diseleb Om. Oh gitu. Diambil benihnya, bijinya itu kita jual bijinya. Berarti nggak buahnya itu? Enggak, diseleb. Caranya nyeleb gimana Om kalau kayak gitu? Caranya itu ada alatnya dari PT. Oh gitu. Dikasih alat nanti, diseleb, habis itu jemur, kering, setor. Setornya itu nggak langsung dapat uang gitu Om. Nggak langsung dapat uang? Nggak, tunggu nyetor lagi baru yang pertama itu dapat uang gitu. Loh kok gitu Om? Kita aja itu nggak dibantu sama apa, cuma dikasih benih aja malahan. Pupuk dan lain sebagainya? Pupuk, ya ada bantuan, cuma kayak saya tanya itu potong panen aja Mas, kita nggak mau langsung potong panen. Ya itu namanya nggak ngasih Mas itu. Bukan itu bantu, ngutangin. Mending kita beli di luar aja. Mending beli sendiri aja. Tapi menguntungkan nggak dengan sistem mitra itu? Kita kan pertama nyoba ini Om. Oh ini yang ini? Pertama tanam mitra, soalnya ikut teman-teman katanya hasil. Apa itu cuma jaga harga cabai murah itu mungkin. Iya betul. Karena kan gini, kalau sebetulnya mitra kan yang ditakuti petani cabai itu kan karena kita di harga ya. Jadi kalau kita di harga itu kan kadang-kadang kita ngerem nutrisi, betul ya? Ngerem nutrisi, ngerem insek. Wah ini apalagi kayak misal kemarin harganya 55 lah, kemarin 25. Coba setengahnya nggak ada ya Om ya. Itu kan ganti harga namanya. Ganti harga. Nah itu kalau misal petani kan aduh kan mikir. Tapi kalau mitra ini memang untungnya dia nggak yang fluktuatif, turun stabil harganya. Kalau harganya per kilo berapa Om itu? Harga per kilo itu bijinya itu 500 Om. 500.000? 500.000 per kilo. Tapi kalau yang nggak mau diseleb itu ada juga langsung dijual apa? Langsung cabainya, buahnya itu 25 per kilo. Itu nggak kering, itu enggak, habis petik langsung jual gitu. Ya masih untung Om ya? Ya. Masih untung ya? Yang proses itu biar kepala apa? Ketua sana yang proses. Berarti itu berkelanjutan Om atau? Berkelanjutan. Itu udah ada yang nanam dari lama gitu teman-teman? Udah sekitar 4 tahunan teman. Oh ya. Itu kayak kita fokusnya tinggal ke perawatan aja. Perawatan aja. Tapi untuk harga ketika tinggi kadang-kadang nggak dapat gitu ya? Nggak dapat Om. Tapi kan kita cari amannya aja. Aman. Cari aman udah lumayan banget harga segitu gitu. Kalau untuk sekarang ini usia berapa? Kalau sekarang usia 75-76 itu Om. 75-76. Berarti kalau normalnya ya Om ya, normalnya mungkin 10 harian petik. 10 harian itu mulai ada yang merah dah. Buah pertama itu yang di apa cabang B itu mulai ada yang merah itu. Oke, ini udah ada yang merah 70-an ini? Ada satu-satu yang di cabang B itu. Kalau siap panennya kira-kira? Mungkin siap panen itu 1 bulan lagi dah. Oh 1 bulanan lagi? Sudah banyak itu yang merah. Oh 1 bulan lagi berarti di 100 HST lebih itu ya? Ini kan 7 bulan ya? Ya, 100 HST itu dah. Itu kalau mendapatkan 500.000 tadi kan 1 kilo ini biji. Yang itu udah kering. Itu kira-kira berapa kilo buah Om? Kata temen itu 1 kintal cabai itu bisa keluar 6-7 kilo. Lumayan ya? Iya. Ya tergantung dari kualitas cabai juga sih. Iya. Bagaimana kita perawatannya? Ya kalau ikut anjuran SOP, insya Allah lah keluar lebih dari itu mungkin. Betul. Berarti memang patokannya jangan udah SOP terus. Mungkin kan dari segi bobot biji kan mungkin beda dari perawatan biasa kan. Betul sekali karena kita kan fokus ke nutrisi dan nutrisinya itu terpenuhi. Nah, terpenuhi. Kalau untuk saat ini di 74 HST kira-kira per batang itu pengeluarannya berapa itu? Per batang itu
Itu saya nggak pernah ngitung itu. Pokoknya wes diloskan aja wes. Iya, karena fokusnya beda dengan kita. Kita masih mikir sesor regane piro gitu ya. Tapi kalau jenengan fokus pada buah itu oke apa ora gitu ya. Buahnya lebat gitu aja wes. Betul. Nah, ini dari 4.500 batang tadi ya, Om ya, atau 5.000-an? 5.000-an. Itu berapa orang yang kerja di situ, Om? Yang kerja saya ngeluarkan orang itu paling cuma buat ngairin sawah itu aja. Kalau kocor, spray, bersihin padi itu saya semua itu. Sendiri Om itu? Sendiri. Tiap hari berarti Om sampean? Tiap hari ke lahan. Kalau kegiatannya selain petani apa? Selain petani, di rumah buka toko itu, sembako. Punya toko kelontong gitu ya, sembako gitu ya. Terus supply itu supply kedelai ke petani perajin tahu tempe itu. Itu supply delay itu ya? Kedelainya, kedelai impor itu kan. Oh, impor dari Amerika. Amerika ya. Iya, kemudian apa lagi Om? Kemudian ya kalau ada waktu luang main sepak bola. Main sepak bola. Berarti petani yang tadi notabene tiap hari gendong tangki itu sehari berapa tangki Om itu? Itu bisa 8 tangki Om. 8 tangki 8 tangki mesin itu. 8 tangki, masih punya toko, tokonya dari pagi atau 24 jam Om? Enggak, pagi paling awal tutup itu jam 10 malam saya. Oh, dari pagi sampai jam 10 malam? Jam 10 malam. Terus kalau ngedarkan tadi Om, suppliernya tadi? Pagi jam berapa? Dari sawah, jam 8 pulang, nganterin, balik lagi ke sawah gitu. Bisa Om? Bisa. Kuat Om ya? Aman. Nah ini, jadi nggak ada kata rebahan dan scroll TikTok itu nggak ada kayaknya ya? Nggak ada waktu ya? Nggak ada. Makanya saya itu jarang ngikutin grup. Kadang kalau di sawah ada waktu luang baru buka HP. Gitu. Itu pun di sawah paling sambil nyemprot gitu ya? Sambil nyemprot. Makanya Omnya kemarin telepon sampai 4 kali itu bukan, nggak diangkat. Nggak ada waktu aja? Nggak ada waktu. Habis spray kemarin pagi itu. Tapi dari semua yang kita sarankan di buku Sakti itu nutrisinya pakai semua Om. Maksudnya dari pupuk dasarnya. Pupuk dasar pakai fosfat itu kan. Sama Vertipos itu ya. Vertipos sama NPK. Dolomit itu masuk berapa? 1 ton ya itu dolomitnya. Dari 5.000 batang itu ya. 5.000 batang masuk 1 ton. Kemudian untuk pupuk vegetatifnya pakai KNO merah itu. KNO merah ya. Nanti untuk levelnya ada di SOP itu lah ya. Sama SOP itu. Betul. Sama Agrofalcon itu. Agrofalcon. Sebelum tutup mulsa. Pakai itu. Oke, berarti di spray itu dulu ya. A2 enggak. Aman tapi Om. Aman soalnya waktu tutup mulsa lahan sudah kering betul. Oh, kering betul. Bayangin 20 mdpl itu sepanas apa gitu ya Om ya. Urung dikapak-kapaknya wis garing kok. Umur 3 hari cabai saya rata-rata gosong batangnya. Cuma tak biarin saya ada Om Daniel katanya ajar nutrisi Mas. Alhamdulillah 10 hari sembuh. Iya 20 mdpl. Kalau Mas Jawa kan 40 mdpl. Itu kita udah belang-belang Om itu kita di lahan itu. Nah ini 20 mdpl itu berarti sempat gosong gitu ya. Gosong semua. Tapi ada yang sulam? Ada sebagian. Ada sebagian sulam ya. Tapi untuk yang parah-parah itu. Tapi kalau untuk yang lainnya masih aman saja. Aman. Walaupun gosong ya. Gosong separuh tak biarin. Ya, biarin hajar nutrisi. Untuk nutrisinya pakai apa Om yang dispraykan itu? Nutrisinya pakai Vitoflex sama Premino, Mas? Premino, sama Agro itu, Agrofalcon ya. Iya. Mau spray mau kocor, hamanya muncul lagi ya. Tak sempetin spray dulu. Kocornya nanti. Iya, karena untuk jenis tanahnya itu berpasir ya Om. Berpasir. Jadi untuk air itu cepat kering. Jadi untuk jamur itu mungkin nggak terlalu ekstrim banget lah. Tapi kalau hama karena kan di sekitarnya kan jagung semua Om itu. Jagung semua. Jadi untuk apa Om biasanya kalau dekat jagung? Trip Om. Trip ya? Trip. Kalau kutu-kupul gak separah trip kayak gitu. Tripnya yang parah. Berarti kan bikin keriting-keriting pucuknya itu ya. Kalau yang tungau apits itu Om? Gak terlalu banyak itu. Gak terlalu banyak. Banyak itu tripnya itu. Habis spray bersih 2 hari muncul dah. Iya. Iya betul. Itu bisa menjadi faktor Gemini nggak sih kalau trip itu? Bisa. Tetap bisa juga ya? Bisa. Betul, tapi kita lihat tadi untuk cabai jenis putihnya itu ya, itu alhamdulillah masih aman, jamur juga nggak ada sama sekali ya.
Betul, padahal tuh kita tumpang sari. jagung. 3 lajur gitu ya. Cabe, jagung, cabe. Gitu ya. Harusnya nanti 5 sekarang dong. Enggak ya? Guys, siap Om, terima kasih. Nah, mungkin kan jenengan gabung sniper dari kapan tadi kok belum tak tanya? Saya gabung sniper itu mulai KPN 1 itu. Oh iya. Berarti belum ada buku sakti? Belum ada buku sakti. Itu dulu itu masih pakai keling itu ya. Definisinya. Oh ya. Nah, pakai keling, habis keling apa itu? Yang pokoknya masih yang lama-lama masih yang lama-lama itu dah. Nah itu, tapi beberapa kan mengikuti adaptasi dari buku sakti dan belum ada agrovalkanya, tapi sekarang udah pakai agrovalka. Dulu belum ada Trico Sniper, sekarang udah punya Trico Sniper. Humatnya mungkin pakai Impresso juga, pakai Premino juga gitu ya Mas. Premino. Ya. Padahal dulu belum Premino ya. Belum Premino dulu. Adalah mereknya. Adalah mereknya. Iya yang sekarang sedang ini, makanya ketika sebetulnya saya bingung gini Om, ketika buku sakti itu wah itu adalah produk ini lah, itu kan produk orang lain semua. Iya. Ya kan Om ya. Itu kan ada di sekitaran kita semua beberapa ya. Nah, cuman beberapa yang mungkin kita kurang serak, harganya terlalu mahal, kemudian fungsinya nggak terlalu bagus, ini kita ganti dengan produk-produk yang kita rekomendasikan gitu ya. Betul. Mungkin ada saran kepada jenengan, mungkin kalau pengen mitra itu yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan, dan yang seharusnya dilakukan gimana Om bagi petani yang pengen mitra gitu? Kalau mitra sih enaknya itu ya cuma di harga itu Om. Kalau masalah perawatan gitu tergantung selera sih. Kalau saya sih menganjurkan ya pakai buku sakti aja. Biar hasilnya tuh maksimal, nggak kecewa kita. Untungnya semakin banyak. Untungnya semakin banyak. Karena fokusnya itu di tonase buahnya. Tonase buah. Siap. Terima kasih Om Jack atas waktunya. Ini benar-benar nggak kerasa kalau memang ngobrol sama orang yang berpengalaman, nggak punya waktu luang, masih bertani, masih ider dele istilahnya. Iya, saya udah diatur bal-balan. Masih. Itu kakinya wah keras banget. Beda lah ya. Beda banget. Coba gini Om. Siapa musuh? Kurus Om. Oke, kita tutup ya Om Jack ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni.